tak videoke. Diwira, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Khalilur Rahman. Di sini saya mahasiswa PLP dari Universitas Negeri Semarang. Kita di sini akan belajar mengenai sistem pendingin. Apa itu fungsi dari sistem pendingin dan komponen-komponen sistem pendingin dan letak-letaknya di mana. Untuk pelajaran kali ini kita akan membahas pemeliharaan dan perawatan sistem pendingin. Apa saja sih yang dari komponen sistem pendingin yang memerlukan perawatan khusus. Jadi kenapa diperlukannya sistem pendingin? Dari sistem pendingin ini berfungsi untuk menyerap panas mesin, kemudian juga untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian ada lagi salah satu fungsinya, yaitu untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Nah, kenapa sistem pendingin berfungsi untuk mendinginkan atau menyerap panas mesin? Nah, karena pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin itu kan menghasilkan energi panas, tetapi hanya 25% dari keseluruhan jumlah yang dapat dimanfaatkan. Sisanya 32% diserap oleh sistem pendingin. Kemudian 34% hilang bersama gas buang. Sisanya hilang karena adanya pemompaan dan gesekan pada mesin itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini kan udah ada alasannya tadi. Terus kenapa dibutuhkannya sistem pendingin? Agar itu untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 sampai 90 derajat. Jadi ini kan di sistem pendingin atau di mesin itu kan mempunyai komponen-komponen di mana ketika suhu lebih dari 80 sampai 90 derajat Celcius itu akan mengalami overheating atau panas yang berlebihan, sehingga dapat merusak komponen-komponen mesin seperti silinder head, terus piston dan lain-lain. Suhu optimalnya yaitu 80 sampai 90 derajat Celcius. Ketika suhu belum mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius, itu kerja mesin kurang optimal. Terus apa saja sih komponen yang berfungsi untuk mendinginkan mesin, komponen dari sistem pendingin? Nah, komponennya ada beberapa. Yang pertama ada radiator. Ini radiator. Radiator berfungsi untuk mendinginkan air pendingin. Kemudian setelah dari radiator menuju ke selang ini. Selang berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator, dari mesin radiator yang atas, dari radiator ke mesin, dan dari yang di atas dari mesin ke radiator. Itu. Ini selang. Kemudian setelah selang, kenapa loh? Ini kan di bawah. Kenapa bisa air menuju ke atas? Nah, karena di sini di komponen ini ada namanya water pump atau pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk memompa dan mensirkulasikan air pendingin agar dapat bersirkulasi ke mesin. Nah, water pump atau pompa air ini berfungsi itu kan di dalamnya di dalam dari water pump ini kan ada namanya baling-baling. Nah, itu berfungsi memompa ketika ini diputarkan oleh mesin, diputarkan oleh puli atau poros engkol melalui fan bell. Terus kemudian dari water pump dipompa dan disirkulasikan ke air ke mesin. Nah, di dalam mesin ini ada namanya water jacket atau mantel air. Itu berfungsi untuk menyerap panas secara merata. Kenapa bisa menyerap panas secara merata? Karena itu berada di samping ruang pembakaran. Nah, setelah dari
water jacket, air menuju ke radiator lagi. Tapi sebelum ke radiator, di sini ada namanya satu komponen. Di dalam sini ada namanya termostat. Nah, termostat ini berfungsi untuk mempercepat mesin mencapai suhu kerja mesin. Kenapa bisa mempercepat mesin? Karena di termostat ini kan berfungsi untuk membuka dan menutup. Ketika suhu sudah melebihi 80 sampai 90 derajat Celcius, termostat akan membuka sehingga dapat bersirkulasi. Ketika termostat belum membuka, nah air pendingin akan terus bersirkulasi di mesin atau di water jacket tadi. Jadi itu. Setelah dari termostat ke selang yang atas dari mesin ke radiator, kemudian menuju ini upper tank. Kemudian ya siklusnya seperti itu terus. Di sini ada juga tutup radiator. Tutup radiator berfungsi untuk menutup dari upper tank, atau bisa berfungsi juga untuk menjaga tekanan udara ketika air mulai panas. Nah, ketika ini di dalam tutup ini ada katup yang berfungsi untuk ini membuka dan menutup atau menekan ini. Ketika ini tertekan dari uap kemudian ke ini reservoir tank, dan di sini kembali lagi menjadi cair. Ini reservoir tank berfungsi untuk menyimpan uap air. Tuh. Ini ada peringatan juga. Jangan sekali-kali membuka tutup radiator ketika suhu mesin panas, karena bisa jebrot. Terus ada lagi komponen yang paling utama untuk mendinginkan, yaitu kipas radiator. Untuk yang kipas ini menggunakan kipas yang konvensional atau diputarkan oleh puli sesuai gerakan poros engkol. Ada juga model kipas pendingin lain, seperti kipas pendingin elektrik yang dikontrol secara elektronik oleh ECO. Nah, ini yang untuk yang elektronik berfungsi berputar ketika suhu mencapai 80 sampai 90 derajat. Nah, untuk mengetahui kenapa untuk mengetahui suhu itu 80 sampai 90 derajat itu diketahui oleh sensor water temperature sensor atau WTS, atau juga namanya ECT, engine cooling temperature. Nah, itu sensor berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin, kemudian setelah dideteksi dikirimkan ke ECU, sehingga terus ECU memerintahkan kipas pendingin agar dapat berputar ketika suhu sudah mencapai suhu kerja dari mesin. Mungkin itu saja pembelajaran kita untuk sistem pendingin pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan untuk pertemuan yang akan datang. Saya kira sudah cukup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.